Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Diorio Fani, guru pendidikan agama Islam di SMA Negeri 79 Jakarta. Sekaligus mahasiswa PPG PAI dalam jabatan batch 3 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah dengan nomor induk mahasiswa 4250015126. Pada kesempatan ini saya ingin berbagi praktik mengajar uji kinerja dengan nomor daftar ujian 2025412162, yaitu pada materi menebarkan Islam dengan santun dan damai melalui khutbah Jumat dengan model pembelajaran berbasis proyek PJBL dan pendekatan saintifik. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari sama-sama kita berdoa. Kita baca selamat mati. Silakan dikeluarkan selamat. Kita baca bareng-bareng ya teman-teman. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadil Fatih lima ughliqa al-khadimi lima sabaqa an-nasiril haqqa bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wa sahil lana abwaba fadlika wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Sehat semua? Alhamdulillah. Saya absen dulu ya teman-teman. Ahmad Khadik Pandu Wicaksono, Afgan Ramadan, Al Faizul Pak Rizal, Baldi Pramana Baihaqi, Cantik Ramdini, Dafah Nurfan Reza, Dimas Archigo Syauki Reza, Evandra Ananda Syahputra, Fajria Fira Juliana, Falika Zahwa Aulia Hadiroh, Lovely Kesia Risera, Muhammad Rafael Isra, Muhammad Raihan Huwaidi, Rafa Apriliano da Silva, Rania Maulida Syafikoh, Safana Naira Supriyadi, Sayyidi Ahmad Al-Ghifari, Wil Manula Raihan Nisa, Zastiko Azri Wardana. Hadir semua ya, alhamdulillah. Teman-teman, kita sudah belajar bab 1, bab 2, bab 3. Nah, hari ini kita belajar tentang bab 4. Di sini teman-teman bisa baca ya judulnya. Coba Pandu, Iqra.
Mendapatkan Islam dengan santun dan damai. Oke. Lovely. Semua. Menebarkan Islam dengan santun dan damai. Teman-teman bisa lihat di sini ada foto, ada gambar. Pertanyaannya, ini kegiatan apa ya? Lagi ngapain kira-kira orang yang berdiri? Lagi azan, Pak. Lagi Azan. Sepakat semua? Ya, Pak. Coba Evandra, madza ya'malun? Lagi ngapain mereka ini? Lagi duduk mendengarkan khutbah. Rafael Isra. Ya. Kira-kira jawabannya apa tuh? Dia itu Pak khotib. Khatib. Lagi ngapain? Lagi sedang mendakwah. Sedang Mendakwah. dakwah atau sedang khutbah. Sekarang ada pertanyaan, jawab dengan cepat dan tepat. Siap? Ya, Pak. Apa hukum sholat Jumat bagi laki-laki muslim? Ya, Pak. Ya, Pak. Silahkan Saidi. Wajib, Pak. Betul? Betul. Kemudian, bagaimana kedudukan sholat Jumat dalam Islam? Ya, Pak. Silakan, Atto. Berganti sholat zuhur di hari Jumat, Pak. Ya, sebagai pengganti sholat zuhur di hari Jumat. Selanjutnya, kapan waktu pelaksanaan sholat Jumat itu berlangsung? Ya, silakan Fajriyah. Hari Jumat di waktu zuhur. Ya, hari Jumat di waktu zuhur. Apa saja rangkaian yang ada sebelum pelaksanaan sholat Jumat berlangsung? Ada yang tahu? Afgan? Kayaknya ada azan 2 kali, Pak. Azan 2 kali, kemudian Sama khutbah sama khutbah Jumat. Jumat. Kemudian laki-laki itu kan sering mendengarkan khutbah. Apa aja sih macam-macam khutbah yang teman-teman tahu barangkali? Rafa? Khutbah Idul Adha sama Idul Fitri. Khutbah Idul Adha dan Idul Fitri. Kemudian Zastiko? Jumat, Pak. Khutbah Jumat. Kemudian Safana? Khutbah nikah. Terakhir Dini? Khutbah sholat istisqa. Khutbah sholat istisqa. Ada lagi yang lain? Apa Isra? Khutbah sholat khusuf dan khutbah Iya. sholat khusuf. Khutbah sholat khusuf dan khusuf. Gerhana matahari dan gerhana Bulan. teman-teman, dari tadi awal kita menyaksikan, mengamati tentang video yang ada, ya, dari tentang foto yang ada, dari foto pertama, kedua, ketiga. Kemudian ada pertanyaan, kira-kira materi kita yang awal menebar Islam dengan santun dan damai, lebih spesifiknya lagi apa tuh? Tentang apa tuh? Ada yang tahu nggak? Apa tuh? Khutbah Jumat. Teman-teman, sebelum kita masuk ke dalam inti pembelajaran, kita harus tahu apa yang harus kita dapatkan dari belajar tentang khutbah. Maka di sini saya bilang ada 2. 1, teman-teman itu mampu mengidentifikasi syarat khutbah, rukun khutbah, adab khutbah. Ternyata nggak cuma itu, teman-teman juga dituntut bisa menganalisis. Menganalisis apa? Rukun khutbah pada teks khutbah Jumat. Jadi nanti teman-teman, kegiatan pembelajaran hari ini kita menjelaskan tentang materi syarat, rukun, dan adab. Nanti teman-teman beserta kelompoknya LKPD untuk mengerjakan analisis rukun khutbah pada teks khutbah Jumat. Nah, di sini ada video teman-teman. Coba kita tonton, kita amati bareng-bareng. Alhamdulillah. Tujuannya nanti dari mengamati ini, apa yang ada dalam video ini, teman-teman ungkapin. Apa yang terlihat dari video ini, teman-teman katakan. Atau ada hal-hal baru yang teman-teman nggak pernah temuin selama sholat Jumat. Nah, nanti disampaikan. Kira-kira siap nonton nggak nih? Siap. Siap ya? Alhamdulillahil khaliqil awwal
المبدي المعيد الفعال لما يريد الذي جميع خلقه تحت بحره وهم له عبيد أنت والخلائق كلهم عبيد وإله فينا يفعل ما يريد همك واغتمامك ويحك ما يفيد القضاء تقدم فاغنم السكوت لا يكثر همك ما قدر يكون وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له فاز المقبلون عليه وأفلح المنطلقون بين يديه وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونور قلوبنا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وصفيه وخليله سيد الدالين إليه. Teman-teman, dari video ini kalian bisa mengungkapkan dari sisi penampilan, dari sisi ucapan atau perkataan, atau dari segi adab atau sunnah yang beliau bawa ketika menyampaikan khutbah Jumat. Kira-kira pertanyaan nih, kelompok ini, dari video ini yang terlihat sama kalian apa? Apa yang kalian lihat tentang orang ini? Keadaannya bagaimana? Penampilannya gimana? Ucapannya gimana? Apa yang disampaikan? Coba. Dia laki-laki, Pak. Beliau seorang laki-laki. Ya. Khotib harus laki-laki. Kelompok selanjutnya. Apa yang didapat dari video ini? Pasti ada yang berbeda. Belum? Kelompok ini? Sudah balik. Balik. Orang yang menyampaikan khutbah sudah balik. Oke. Kelompok ini? Berpakaian rapi. Kelompok ini? Hah? Seorang muslim. Yang teman-teman katakan semua itu benar. Dari segi berpakaian, pernah ngelihat seorang khotib putih semua pakaiannya? Makanya ketika kita mencontohkan khotib di 79, kita pakai putih semua, teman-teman. Kemudian pegang apa itu dia? Tongkat. Pegang tongkat. Kemudian dalam keadaan duduk apa? Berdiri. Kemudian ucapannya teman-teman dengar nggak? Apa yang ada tadi? Sepotong. Oh, ada apanya Pak tadi ada? Ada hamdalah. Setelah hamdalah ada apanya? Salawat Nabi. Teman-teman dari sini aja bisa menyimpulkan ternyata nggak semua orang bisa jadi khotib. Yang disebutkan seorang laki-laki muslim baligh, pakaiannya bagus. Itu semua masuk ke dalam komponen khutbah Jumat. Kembali lagi. Nah, dari video yang kita udah tonton, teman-teman, ini yang kita simpulkan. Kita akan pelajari tentang pengertian, kemudian dalil, kemudian macam-macam, syarat, adab, dan rukun khutbah. Yang pertama, pengertian khutbah. Ini khutbah secara umum, bukan hanya khutbah A, khutbah B, C, D. Ada nggak yang tahu pengertian khutbah? Atau apa sih nama lain dari khutbah? Barangkali ada yang pengen menyampaikan? Falika? Ceramah. Biasanya khutbah ini kan laki-laki yang sering mendengarkannya. Coba apa? Khutbah itu apa? Dakwah. Dimas? Identik dengan apa? Kalau misalkan teman-teman lihat khotib atau baca kalimat khutbah, itu identik dengan apa? Dakwah. Dengan apa lagi tadi? Ceramah. Apa lagi? Ibadah. Apa lagi? Menyebarkan Islam. Kemudian menyampaikan ilmu Islam. Yang ini kok diam aja? Ngajak kepada Belum makan? Ngajak apa? kebaikan. Ngajak kepada kebaikan. Yang teman-teman semua sebutkan itu benar. Nggak ada yang salah. Tapi kalau kita pengen bicara khutbah,
secara istilah. Jadi pengertian itu ada dua, secara bahasa. Secara bahasa pendek, khutbah apa? Ceramah. Khutbah apa? Dakwah. Tapi kalau secara istilah panjang, teman-teman. Huwaidi, Iqra. Khutbah artinya menyampaikan pesan tentang takwa sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan syarat dan rukun tertentu. Oke. Yang perempuan, Fajriah. Menyampaikan pesan tentang takwa sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan syarat dan rukun tertentu. Oke, semua. Menyampaikan pesan tentang takwa sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan syarat dan rukun tertentu. Oke, sip. Ini pengertian khutbah secara istilah. Teman-teman perhatikan di sini, menyampaikan pesan tentang takwa. Tentang apa itu takwa, Justika? Teman-teman pernah dengar kan kalimat ayo kita bertakwa, ayo kita apa kira-kira takwa itu? Mengajak orang untuk kebaikan. Oke, siap. Yang lain ada? Tambahkan lagi, kembangkan lagi, modifikasi lagi. Beriman. Enggak, itu iman sama takwa adik kakak, satu paket. Pak, Apa tuh? melakukan perintah Allah dan menjauhi larangan. Iya, menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Berarti yang disampaikan dalam khutbah yaitu takwa. Jangan menyampaikan hal-hal di luar ketakwaan. Sampaikanlah khutbah tentang hal-hal yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Di sini dikatakan sesuai dengan perintah Allah. Allah perintahkan ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Dengan syarat dan rukun tertentu. Oh, berarti ada syaratnya. Oh, berarti ada rukunnya. Kalau kita sholat, syaratnya sholat, syarat sah sholat apa tuh? Berwudu. Kemudian? Iya, suci dari najis. Kemudian? Menghadap kiblat. Apa lagi? Menutup aurat. Biar nggak ngantuk. Sebelah satu cerdas-cerdas ya. Amin. Kalau ngajar orang cerdas enak, feedbacknya dapat. Lanjut ya. Nah, syarat khutbah. Kalau nggak ada syarat, khutbahnya nggak sah. Tadi udah disebutin tuh, kita tonton video. Teman-teman nyebutin sebagian daripada syarat menjadi khatib. Sebelum saya buka slide-nya, yang paling pertama wajib ada syarat khutbah. Maaf, syarat khatib apa tuh? Seorang muslim. Berarti non muslim nggak boleh khutbah. Haram. Dosa. Betul. Kalau mereka punya sendiri tempat peribadatannya, apa itu namanya? Gereja. Kemudian yang kedua syaratnya apa kira-kira? Laki-laki. Boleh perempuan khatib? Nggak boleh. Lah, hukum sholat Jumat bagi laki-laki apa tadi? Wajib. Wajib. Bagi perempuan? Wajib nggak? Enggak. Wajib nggak? Nggak wajib. Perempuan aja nggak wajib sholat Jumat, apalagi jadi khatib. Tapi kalau di agama lain boleh nggak perempuan jadi khatib? Pernah melihat? Nggak pernah. Jadi umumnya yang di Islam itu khatib seorang laki. Kira-kira yang ketiga syaratnya apa itu? Sudah balik. Iya, sudah balik. Apa itu ilmanula balik? Sudah apa ente? Sudah dewasa. Sudah dewasa. Kalau perempuan dewasanya baliknya tahunnya dari mana? Iya, sudah menstruasi. Kalau laki-laki? Mimpi basah. Batas usia? Laki-laki nggak pernah mimpi basah. Umur berapa dia dihukumin sudah balik? Dia nggak pernah mimpi basah nih laki-laki nih. Saking bersihnya dia punya hati, punya pikiran, nggak mimpi basah. Tapi sampai umur berapa dia dihukumin sudah balik? 14 kali, Pak. 14. Yang lain?
15. Pakaiannya luar biasa nih. Adab. Kalau kita berbicara tentang adab, berarti kaitannya sama sunnah. Kaitannya sama sunnah. Dikerjain Buat pahala. dapat Pahala. ditinggalin Rugi. rugi. Bukan biasa aja ditinggalin nggak dapat pahala, bukan, rugi. Nih, satu, ngapain nih khotib nih? Berdiri. Boleh khotib duduk? Boleh. Boleh. Bila tidak mampu. Boleh bila tidak mampu. Sama teman-teman, kita melaksanakan sholat fardu, sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Kita sholat, kita punya kaki sakit. Sekarang saya tanya, berdiri itu dalam sholat rukun apa syarat? Berdiri nih, kita mau sholat nih. Takbiratul ihram, niat sambil berdiri. Rukun apa syarat? Syarat sholat harus berdiri, begitu tadi bunyinya. Nggak ada berdiri, berarti masuk apaan? Rukun. Sesuatu yang harus ada, nggak sah. Ente lupa, ketinggalan, nggak sah ibadah ente. Nol, nggak ada pahala. Itu rukun. Kalau kaki kita lagi sakit, kaitannya sama sholat fardu ya, sholat 5 waktu. Abis takbiratul ihram, diri dulu. Diri ini takbiratul, diri Allahu Akbar baru duduk. Jangan ujuk-ujuk sholat langsung duduk. Allahu Akbar, enggak. Berdiri dulu. Ente udah nggak kuat, baru ente duduk. Begitupun khotib, kakinya nggak mampu, ente kasih salam ke umat. Diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kan duduk azan. Alhamdulillahirabbil alamin, nggak kuat duduk. Jangan ujuk-ujuk langsung duduk. Dan juga kalau kita boleh saran, yang khotib itu hendaknya orang-orang yang biarlah yang sehat-sehat pada naik. Yang udah sepuh istirahat dulu deh. Bukan kita tidak menghormati yang sepuh, enggak sama sekali. Tapi kasih kesempatan buat yang muda-muda naik. Kemudian yang kedua, apa ini? Pegang tongkat. Di masjid kita ada tongkat? Enggak ada? Enggak ada tongkat? Enggak ada. Terus pakai apaan? Gak punya tongkat, pakai apaan? Gak bisa. Loh, fungsinya tongkat apaan? Ada yang tahu nggak? Kalau secara logika, kenapa khotib pegang tongkat? Iya, kenapa? Itu sunnah, itu adab. Kenapa dia harus pegang tongkat? Ini ajarannya Nabi, tapi kenapa? Biar kuat berdiri, bukan. Enggak, bukan. Kalau kita seorang dai, kita seorang ustadz biasanya ya, kita seorang khotib, kadang itu suka refleks teman-teman. Kalau lagi ngejelasin materi, kalau lagi ceramah, itu tangan suka ikut-ikutan. Kata Nabi, pegang tongkat, biar tangan ente nggak kemana-mana. Kalau pada ngantuk ya? Enggak, Pak. Hah? Palikah khusyuk banget. Masya Allah. Luar biasa. Nah, ini apa ini? Rukun. Ini yang ditunggu-tunggu, rukun khutbah. Tadi tuh yang khotib tuh namanya Habib siapa? Jufri. Habib Jin dan kan ada tulisannya, emang nggak baca. Habib siapa? Habib Jindan. Itu udah ngamalin sunnah semuanya. Tadi dengar nggak beliau baca apaan di awal? Alhamdulillah. Kemudian Bersalawat. sholawat Nabi. Coba siapa ini? Mbak namanya siapa Mbak? Rania. Bacaan sholawat Nabi kayak gimana Rania? Iya. Terus? Iya. Allahumma bareng-bareng. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kemudian yang ketiga apa nih? Wasiat takwa. Wasiat takwa.
Saidi, yang pertama rukun apaan? Membaca hamdalah. Baca hamdalah. Dafa, yang kedua apaan tadi? Salawat Nabi. Yang ketiga apaan? Wasiat takwa. Yang keempat? Yang keempat? Yang keempat apa? Baca ayat Al-Quran. Yang terakhir, doa untuk kaum muslimin. Kira-kira hafal nggak? Hafal ya? Saya kasih waktu 10 detik, hafalin. Nggak bisa diri ya? 5 detik lagi. Oke, sip. Rukun khutbah ada 5. Ada berapa ya? 5. Laki-laki dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3. Wasiat takwa. 4, Baca ayat Al-Quran. 7, 5. Doa kau. Yang perempuan. Rukun khutbah ada berapa ya? 1. Yang semangat. 1. Orang keras. 1, 2, 3, 4, 5. Semua. 1, 2, 3, 4, 5, 4, Baca ayat 3, Wasiat takwa. 2, 1. Merem semua. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, sip. Ini kayaknya pinter-pinter ya, sebelah satu ya. Amin. Oh, kalau pinter-pinter semua langsung aja deh. Kita ke LKPD. Teman-teman, menganalisis rukun khutbah Jumat yang 5 tadi. Apakah ada di teks tersebut apa enggak? Nah, ini pekerjaannya berkelompok. Waktunya nggak usah lama-lama. Di situ berapa tuh? 5 sampai 5 sampai 7 menit. ambil yang paling sedikit. Berarti 5. Kelompok 1. 2. Kerjain ya. Itu ada LKPD, langsung dipindahin ke situ teman-teman. Waktunya Ada ambil. Tulis dulu kelompok 4. Ini temanya apa? Temanya dulu. iya disalin. Kan rukun pertama tadi apa tuh? Kan lupa lagi. Apa tuh? Hamdalah. Salin. Mana nih yang ada kalimat hamdalahnya? Gimana? Iya teman-teman, tulis kelompok berapa? Ini 1, 2, 3, 4. Terus anggota kelompoknya juga ditulis. Dibagi-bagi, ada yang cari tema, ada yang rukun pertama 2 sampai 5. Jadi biar cepet. Di sana itu. Kalau tema berarti baca secara keseluruhan dulu tuh. Kenapa? Balik. Nama biasa aja. Ini ada nih. Nama panggilan nggak apa-apa, nama lengkap. Nah, ya dicari tuh temanya apa, rukun satunya mana. Mungkin aja dalam teks tersebut nggak lengkap barangkali, makanya dianalisis. Ini jadwal nih. Jadwal. Mari. Kenal sama Nabi. Kita temanya kan. Oke, 1 menit lagi. Iya, khutbah keduanya juga. Yang paling bawah juga. Ini dulu, fokus ini. Udah.
Yang bawah belum? Iya betul. Jadi khutbah pertama sendiri, khutbah kedua sendiri. Ya berarti Gimana? Syahadat. Syahadat sama salawat sama nggak? Kira-kira sama nggak? Sama. Hah? Sama. Beda. Masih lewat sih. Oke, 30 detik lagi. dari sini sampai waris dulu. Itu mah rukun kedua, ini kan syahadat. Ini syahadat. Iya ini. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Itu yang masalah nabi. Itu masalah nabi. Tapi nggak ada salah nabi juga dong. Ini ayat Quran bukan sih? Nggak usah, coba kita itu. 15 detik, 10 detik. 9, Cuma ayat Quran bukan? 8, 7, 6. Oke, waktunya cukup habis. Ada yang mau maju duluan? Kelompok mana yang mau maju duluan? Iya. Atau saya tunjuk? Kelompok Saidi. Ayo, Saidi. Pemimpinku, ayo. Saidi di tengah ya. Nah, nanti yang perempuan di sana, laki-laki di sini. Coba yang lain duduk yang tenang dan dengarkan. Iya, langsung. Salam dulu, perkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin membacakan khutbah. Nama saya Saidamat Al-Ghifari. Nama saya Baldi Pramana. Nama saya Muhammad Rafael Isra. Saya Cantik Ramli. Nama saya Cezar Wenanda. Iya, langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu. Enggak, maksud saya nanti teman-teman bacainnya itu rukunnya aja. Jadi di kertas ini mengandung rukun khutbah yang mana aja gitu. Di kertas ini ada rukun khutbah yang pertama. Ada bacaan Alhamdulillahirabbil alamin. Berarti rukun khutbah yang ke Satu pertama. Hamdalah. Lanjut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin membacakan rukun khutbah. Perkenalkan, nama saya Afgan Ramadan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raihan Huaidi. Perkenalkan, nama saya Dava Nufan Reza. Perkenalkan, nama saya Lovely Kaisyari Sera. Perkenalkan, nama saya Safana Naira. Oke, silakan. Hasilnya gimana diskusinya? Jadi rukun pertama itu ada hamdalah yang bunyinya Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian Dan rukun kedua salawat Nabi yang berbunyi Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar. Itu kalimat apa ya? Syahadat. Nanti diperbaiki ya, Afgan. Oke, kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Arcio Sukreza. Nama saya Faizal Atta Rizal. Nama saya Rafa Apriliando da Silva. Nama saya Rania Maulida Syafiko. Nama saya Wilmuluna Rehanisa. Di sini saya akan membacakan yang terdapat pada khutbah pertama. Ya, yang terdapat pada khutbah pertama ada rukun ketiga yang berbunyi usikum wa nafsi bitaqullahi faqad fazal muttaqun. Siapa speakernya? Pembicaranya? Ayo. Langsung ya. Assalamualaikum warahmatullahi Jawab. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil dari khutbah kami. Di sini ada Ahmad Kazi Kuandi Caksono. Saya Vandari Saputra. Saya Zasti Kaziwardana. Saya Valia Zawalia.
Saya Fajra Fira Juliana. Langsung aja ya, apa nih? Ini apa? Ya. Ini rukun pertamanya yaitu hamdalah. Yaitu bacanya adalah alhamdulillahirabbil alamin. Terus ada salawat Nabi. Bacanya adalah Allahumma sholli wa sallim wa barik ala hazan nabiyil karimi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Oke. Terus ada wasiat takwa ya. Wasiat takwa ada? Ada. Baca ada usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad faza muttaqun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, saya review kembali. Kelompok 4 ya tadi ya. Yang 4 silahkan duduk. Yang 4 tadi yang tidak ada apanya? Kedua dan 4 nggak ada. Kemudian yang 2 Kita ada perhalangan ternyata yang itu cuma wasiat takwa. yang nggak ada wasiat takwa. Oke, cukup. Terus yang pertama? Yang pertama saya 1 sama 5 nggak ada. Yang terakhir? Nggak ada ayat Al-Quran aja. Oke, sip. Teman-teman, ini kan kita udah analisis ya. Hampir semuanya itu sudah paham tentang rukun khutbah Jumat. Jadi kalau saya review kembali, berarti yang pertama rukunnya apa tadi? Hamdalah. Yang kedua? Yang keempat. Yang kedua? Yang ketiga? 4? 5? Kalau hamdalah, berarti kata-katanya alhamdulillah. Kemudian yang kedua, salawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang ketiga, wasiat takwa. Kata-katanya ittaqullah. Yang keempat, baca ayat Al-Qur'an. Yang kelima, Allahumma gfir muslimin wal muslimin. Sekarang kita refleksi teman-teman. Dari pembelajaran kita dari awal sampai sekarang, sebenarnya yang namanya rukun khutbah itu harus disampaikan pakai bahasa Arab, enggak sih teman-teman? Ya, wajib Pak. Dikenal di sananya Pak. Iya. Tapi apakah boleh dengan bahasa Indonesia? Kalau untuk di Indonesia, untuk pokoknya itu wajib dalam bahasa Arab Pak. Mungkin untuk tambahannya boleh. Tapi kalau untuk negara-negara lain itu misalkan wilayah. Oke, cakep, keren. Kasih tepuk tangan. Keren banget ente, luar biasa. Ajib. Jadi yang namanya rukun kan harus ada ya. Berarti ya harus dibaca dengan bahasa Arab. Kenapa? Amr ta'abudi, dari sananya begitu. Sementara yang bahasa Indonesia bagian apa? Bagian temanya, bagian isinya. Tapi misalkan nih pertanyaan nih. Misalkan ada khotib itu yang setelah baca ittaqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Diterjemahin, bertakwalah kepada Allah dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangan. Boleh nggak kira-kira? Boleh. Tapi udah termasuk rukun belum? Sudah. Yang penting harus berbahasa Arab. Pentingnya apa ini kita belajar rukun khutbah nih bagi kehidupan kita? Khuwaidi. Jadi Pak, ketika kita sholat Jumat, kita bisa melihat kelengkapan khotib dalam menyampaikan khutbah dengan apakah memenuhi 5 rukun tersebut. Iya, cakep kan itu. Iya keren. Jadi teman-teman, kita pernah ngalamin di sini nih di sekolah kita. Ketika khotibnya khutbah, saya dari awal saya teliti, saya analisa, ternyata kekurangan rukun khutbah yang kedua. Apaan tuh? Salawat Nabi. Saya tungguin sampai khutbah kedua. Alhamdulillahnya dibaca sampai khutbah kedua. Kalau seandainya sampai khutbah kedua nggak ada salawat Nabi, berarti itu nggak sah khutbah Jumatnya. Lah kalau khutbahnya nggak sah, berarti sholatnya nggak sah. Contoh, boleh nggak sih si khotib lagi lupa baca sholawat? Ente udah teliti nih, 1 hamdalah checklist ada, 2 sholawat nggak ada, barangkali di khutbah kedua. Yang ketiga wasiat takwa ada, ayat Quran ada, doa Allah maghfir ada. Ini dibaca nggak nih? Sholawat dibaca nggak di khutbah kedua nih? Kan teman-teman mikir begitu ya. Akhirnya sampai akhir nggak dibaca. Allahumma gfirlil, udah penutupan, pengen penutupan, nggak baca juga.
salawat Nabi. Kira-kira nih yang laki-laki, apa yang bakal kita lakukan? Mengingatkannya gimana? Langsung gimana? Ngomong gimana? Pak Khotib, kelupaan salawat. Begitu, salawat Pak gitu ya? Tadi kan ada idza sa'idal khatibu 'alal mimbar. Apabila khatib sudah naik mimbar, fala yatakallamanna ahadukum. Jangan ada sekali-kali dari ente ngobrol, ngomong, ngucap. Waman yatakallam faqad lagu. Siapa yang ngomong, siapa yang ngobrol, siapa yang ngucap, sia-sia. Waman lagu fala jum'atalah. Yang sia-sia nggak ada Jumat baginya. Berarti bertentangan dong Pak dengan hadis Nabi. Loh, tapi kalau kita nggak ngomong, nggak sah Pak semua jamaah. Kira-kira gimana itu? Ada yang punya ide? Apa biarin aja kita pura-pura nggak tahu? Dosa gitu. Teman-teman, nih simpulin ya. Kalau keadaannya khatib lupa rukun, maka kita makmum yang tahu rukun kasih tahu. Pak Ustadz, mohon maaf ketinggalan rukun salawat Nabi. Itu boleh, itu sah. Kenapa? Di zaman Nabi, Nabi lagi khatib di mimbar. Di depan pintu Masjid Nabawi ada satu jamaah berdiri. Ya Rasulullah, halakatil amwal. Unta-unta kami pada mati. Anggur-anggur kami, pohon-pohonnya pada mati. Semua kekeringan. Musim kemarau. Doakan kami ya Rasulullah. Rasulullah lagi khatib. Ditodong sama satu orang depan pintu Masjid Nabawi. Dibilang apa? Pohon pada mati, unta pada mati, pada kering semua, kekurangan air. Nabi langsung angkat tangan. Di saat itu ada doa istisqa dalam sholat Jumatnya Nabi. Itu jamaah minta doa sama Nabi. Boleh nggak? Dan Nabi nggak bilang lagi khutbah diem, nggak. Kenapa? Kasusnya berbeda. Kalau ngobrol baru nggak boleh. Tapi kalau untuk mengingatkan boleh nggak? Boleh, untuk kemaslahatan umat. Sebab, nih maaf nih. Kalau ente tetap udah biarin deh. Udah imamnya yang salah, khotibnya yang salah. Akhirnya khotibnya nggak baca sholawat. Sampai Allah maghfirli selesai. Aqimi sholat, sholat semua. 2 rakaat selesai. Itu nggak sah. Konsekuensinya apa? Ditambah sholat zuhur. Gara-gara ente nggak ngingetin, ente dosa nanggung semua itu. Nah, makanya yang jadi khatib ini ingetannya harus cepat, harus cermat, harus cerdas. Dan kita yang udah tahu ilmunya kalau nggak ngamalin, dosa. Makanya teman-teman ketika sholat Jumat duduknya di depan tuh. Perhatiin, ada nggak rukun 1, 2, 3, 4? Kalau ada, aman. Kalau nggak ada, ente kasih tahu. Itu nggak apa-apa. Itu sah dan tidak membatalkan pahala ente. Sampai sini paham? Paham nggak? Apaan yang dipahamin? Pak, jika ada salah satu rukun yang ketinggal, kita mengingatkan khatibnya. Oke, sip. Terus pertanyaan yang ketiga, teman-teman. Rukun khutbah kan ada 5, udah dibaca di khutbah pertama. Apa perlu dibaca di khutbah kedua? Coba, Pandu. Wajib, kenapa itu? Soalnya kan khutbah itu mengandung 2 Masalah Jumatan mengandung 2 khutbah. Jadi waktu khutbah itu harus terpenuhi rukun-rukunnya, walaupun si khotibnya itu terbaca di khutbah. Cakep. Tepuk tangan. Walaupun udah dibaca di khutbah pertama, tetap wajib dibaca di khutbah kedua. Nah, khutbah kedua ini untuk jaga-jaga. Barangkali ketinggalan sholawat, baca di khutbah kedua, sholatnya masih sah. Yang penting mencakup 5 rukun khutbah. Sampai sini paham? Nanti pertemuan selanjutnya insya Allah kita buat teks khutbah Jumat. Ini kan menganalisis. Nanti pertemuan selanjutnya membuat teks khutbah Jumat. Mari sama-sama kita tutup pembelajaran hari ini dengan kita membaca doa kafaratul majlis. Bareng-bareng. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.